Shalom dan selamat pagi. Kita berjumpa lagi dalam waktu teduh pagi bersama Gereja Toraja Jemaat Bogor, edisi Kamis 2 Juli 2026. Hari ini kita mendengarkan sabda Tuhan dari 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 1 sampai 7. Sebelum mendengarkan sabda Tuhan, mari kita berdoa. Dimuliakanlah namamu Tuhan Allah Bapa yang penuh kasih, Allah yang terus berkarya dan menyatakan kemurahan bagi kami. Pagi hari ini kami bersyukur untuk hari baru, anugerah Tuhan, dan memulai seluruh aktivitas kami hari ini. Kami mau mendasari dengan firman Allah. Kami mohon pertolongan Roh Kudus dimampukan memahami firman-Mu dan melakukannya. Berkatilah kami dan tuntunlah kami ya Roh Kudus. Bersabdalah ya Tuhan, ampuni dosa kami. Terima kami yang datang berdoa dalam nama Yesus firman yang hidup. Amin. 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 1 sampai 7 firman Tuhan. Mujizat atas minyak seorang janda. Salah seorang dari istri para nabi berseru kepada Elisa, "Hambamu, suamiku, sudah meninggal. Dan engkau tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya." Jawab Elisa kepadanya, "Apakah yang dapat kubuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa saja yang kau miliki di rumah." Kata perempuan itu, "Hambamu ini tidak punya apa-apa di rumah kecuali sebuah buli-buli berisi minyak." Lalu Elisa berkata, "Pergilah, pinjamlah bejana-bejana dari luar, dari semua tetanggamu, bejana-bejana kosong, tetapi jangan sedikit. Kemudian masuklah sesudah engkau dan anak-anakmu masuk, tuanglah minyak ke dalam semua bejana itu, dan angkatlah bejana yang sudah penuh." Perempuan itu pergi darinya. Ia menutup pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk. Anak-anaknya membawa bejana-bejana ke dekatnya, sementara ia terus menuang. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, perempuan itu berkata kepada anaknya, "Bawalah kepadaku sebuah bejana lagi." Tetapi jawabnya kepada ibunya, "Tidak ada lagi bejana." Lalu minyak itu pun berhenti mengalir. Kemudian perempuan itu pergi memberitahukannya kepada abdi Allah. Abdi ini berkata, "Pergilah, jualah minyak itu, bayarlah hutangmu. Engkau serta anak-anakmu dapat hidup dari kelebihannya." Amin. Tuhan yang mencukupkan puang umpaganai. Saudara-saudara yang terkasih, setiap orang mendambakan agar kebutuhan hidupnya bisa terpenuhi. Tidak ada yang menginginkan keadaan hidup yang berkekurangan. Keadaan hidup yang berkekurangan seringkali membuat seseorang merasa tertekan. Ketika membutuhkan sesuatu untuk memenuhi kebutuhan hidup, tapi tidak mampu memenuhinya, hati dan pikiran tidak tenang, dikuasai ketakutan dan kekhawatiran. Keadaan berkekurangan dialami oleh seorang janda, salah seorang dari istri Nabi yang sudah meninggal. Waktu masih hidup, suaminya takut akan Tuhan. Kini tinggal dia seorang diri yang harus memenuhi kebutuhan hidup kedua anaknya. Namun, dia tidak sanggup untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Dia terlilit hutang dan tidak sanggup membayarnya. Keadaan tertekan membuatnya pergi mengadukan keadaannya kepada Nabi Elisa. Janda ini hanya mempunyai sebuah buli-buli berisi minyak di rumahnya. Namun Elisa memerintahkannya meminjam bejana-bejana dari tetangganya untuk diisi minyak. Ia taat melakukan perintah Nabi Elisa. Semua bejana yang dikumpulkan mulai diisi dengan minyak yang terus mengalir, sampai tidak terasa semua bejana terisi penuh dengan minyak. Dan minyak itu pun berhenti mengalir. Sesuai perintah Nabi Elisa, janda itu menjual minyak yang telah penuh dalam bejana untuk membayarkan hutangnya. Saudara-saudara, Tuhan tahu kebutuhan hidup janda
dua orang anak ini. Allah memelihara kehidupannya dengan mujizat atas minyak yang terus mengalir sampai sebuah bejana terisi penuh. Tuhan peduli pada kebutuhan hidup umatnya. Dia senantiasa mencukupkan dengan caranya yang ajaib dan tidak terduga. Karena itu teruslah percaya kepadanya dan taat melakukan kehendaknya. Amin. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur untuk anugerah kasih-Mu. Terima kasih firman Tuhan boleh kami dengarkan pagi hari ini. Meyakinkan kami bahwa Tuhan selalu mencukupkan kebutuhan-kebutuhan kami. Dan pekerjaan-pekerjaan Allah itu selalu dahsyat dalam hidup ini. Luar biasa Tuhan bekerja. Melanjutkan perjalanan hidup hari ini, siara kehidupan kami. Dalam pekerjaan, dalam aktivitas kami, dalam usaha, dalam pelayanan tanggung jawab, bahkan perjalanan-perjalanan kami hari ini. Kami mohon lindungan kasih Tuhan. Kami mendoakan umat Tuhan dimanapun berada. Dalam setiap keluarga Tuhan berkati perjuangan hidup mereka, anak-anak mereka dalam pertumbuhan berkati, dalam bangku sekolah, bangku kuliah Tuhan berkati. Mencari pekerjaan, beri yang terbaik bagi anak-anak-Mu. Orang tua kami, opa, oma, kakek, nenek, berkati mereka semua dimanapun berada. Dan kami mendoakan umat-Mu yang mungkin dalam kondisi sakit, jamah dan pulihkan. Yang berduka Tuhan hiburkan, yang lalai Tuhan sadarkan, yang bergumul teguhkanlah. Bersyukur bersama dengan keluarga Bapak Budi Palilu dan Ibu Fani Oktavia Rundu Padang hari ini boleh merayakan hari ulang tahun perkawinan. Dan mungkin masih ada yang lain. Cuma Tuhan yang juga menikmati pertambahan usia, kelahiran dan perkawinan. Tuhan sempurnakan sukacita mereka. Berkatilah bangsa dan negara kami. Berkatilah pemerintah kami, wakil rakyat, aparat negara, penegak hukum. Anugerahi hikmat bagi mereka. Dan sungguh-sungguh menegakkan kebenaran dan keadilan di negeri ini. Bapa Surgawi, lindungilah hidup kami hari ini. Dan kami serahkan seluruh perjalanan hidup kami. Inilah doa syukur kami naikkan padamu dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Demikian waktu teduh pagi, Tuhan memberkati kita hari ini. Selamat pagi dan shalom.